orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb alam semesta. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum, pemimpin bangsa sebagai orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan selamat datang dari Ketua IKA PDIH Undip, Bapak Dr. Willy Varianto SH MH. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wilma, terima kasih Prof. Arif, Pak Basara, Prof. Beni, Ibu Tanjung, Matur nuwun, Mas Ferdi selaku Ketua IKFH, teman-teman alumni yang hadir offline di Penang Bistro di Gatot Subroto. Terima kasih hadirnya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir secara online, guru besar, guru, Prof. Retno, Prof. Aji, Prof. Rahayu, Prof. Joni, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara Halal Bihalal malam ini makin mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi di antara alumni IKPDIH Undip. Sesuai hakikatnya, IKPDIH Undip dibuat untuk mendekatkan yang jauh dan menyatukan yang terpisah. Mudah-mudahan tujuan ini bisa selalu kita ingat sehingga kalau tensinya kadang naik bisa segera diturunkan kalau mengingat tujuan dari dibentuknya IKPDIH Undip ini. Terima kasih Mbak Wilma, monggo selamat bersilaturahmi dan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Dr. Willy. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara halal bihalal dan diskusi kebangsaan oleh Dekan Fakultas Hukum Undip, Ibu Profesor Dr. Retno Saraswati SH MHum. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini saya sapa Profesor Dr. Arif Hidayat, kemudian ada Prof. Zudan, Prof. Beni, kemudian Bapak Dr. Ahmad Basarah, kemudian Prof. Mahmud Tarom, Prof. Aji, kemudian para guru besar yang lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, kemudian juga Ketua IKFH, Mas Dr. Redi, kemudian Ketua IKA S3 ini Bapak Dr. Willy, kemudian Mbak Wilma, Pak Nuswantoro yang juga mengusahakan adanya acara halal bihalal dan diskusi kebangsaan pada malam hari ini. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat dan dipertemukan dalam suasana yang berbahagia. Selanjutnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi yang Muslim setelah 30 hari menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang non-muslim kami juga mengucapkan selamat malam, selamat ketemu di acara halal bihalal dan diskusi kebangsaan pada malam hari ini dan salam sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, tadi doa yang sangat bagus dari Pak Samsudin ya, yang juga mendoakan untuk keberlangsungan ke depan S3 yang semakin maju, berkualitas dan juga bisa menelorkan para tokoh-tokoh yang nanti bisa diteladani
tidak hanya dari sisi karirnya, tapi juga dari sisi akhlaknya, menjadi orang-orang yang punya akhlakul karimah. Nah ini saya kira kalau ini semua bisa terwujud, saya kira ini sangat luar biasa. Lulusan fakultas doktor, program doktor hukum ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat tokoh-tokoh juga hadir banyak di sini, dan ini sangat membanggakan. Dan kami selaku pengelola yang ada di fakultas dan juga mewakili yang di prodi, kami akan terus meningkatkan kualitas tadi apa yang sudah dipesankan oleh Prof. Arief juga akan kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan nanti para dokter-dokter lulusan Fakultas Hukum Undip, lulusan dokter hukum Undip ini betul-betul kiprahnya sangat luar biasa di negara kita yang tercinta ini. Nah, tentunya nilai-nilai Pancasila akan tetap kita tancapkan di hati kita semua, tidak hanya untuk yang di S3, tetapi juga yang S1, S2, bahkan kita juga selalu nilai Pancasila, kemudian karya-karya ilmiahnya juga ideologi negara sebagai dasar negara kita, sehingga memang nanti bisa mewujudkan lulusan yang betul-betul paripurna, yang tidak hanya berkualitas tetapi punya akhlakul karimah. Karena saya kira nilai-nilai Pancasila ini sangat dekat sekali dengan nilai-nilai akhlakul karimah, karena yang pertama saja percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tentu seorang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa pasti akan menjalankan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, tentu ini sangat juga cocok dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ketua DIH Pak Dr. Willy, bahwa di acara halal bihalal dan diskusi kebangsaan ini menjadi ajang silaturahmi, merekatkan hubungan kita menjadi semakin dekat, semakin erat, dan utama adalah kebersamaan kita semua. Kalau kebersamaan ini menjadi apa yang kita inginkan bersama, kita sepakat kebersamaan, saya kira ini banyak hal-hal yang bisa ditekan dari diri kita sendiri, ego kita, emosi kita, ucapan kita yang tidak menyakitkan, tindakan kita yang tidak menyakitkan, tapi justru yang muncul adalah kasih sayang. Kasih sayang yang akan untuk bisa mengembangkan institusi dan peran kita dimanapun berada. Saya kira acara pada malam hari ini perlu kita lestarikan, sehingga hubungan antar kita, walaupun kita mungkin dari angkatan yang pertama sampai angkatan yang terakhir ini bisa terjalin dengan baik dan akrab. Syukur-syukur kita juga bisa bersatu, bersinergi untuk bangsa dan negara ini, dan juga bisa berkontribusi untuk Fakultas Hukum. Nah, sekedar mengingatkan, besok malam kita juga akan mengadakan talk show jejaring alumni. Monggo kalau bisa ada waktu bisa gabung dengan kami di Zoom meeting. Ini juga kita akan bincang-bincang tentang bagaimana ke depan Fakultas Hukum untuk mencetak sarjana-sarjana yang siap pakai dan punya moralitas atau integritas moral yang baik. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi niat baik kita, dan semoga dimudahkan semuanya, dan semoga semua Bapak Ibu sehat selalu, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Kita menjadi bermanfaat bagi sekeliling kita, bagi masyarakat, bagi institusi kita, dan tentunya bagi bangsa dan negara. Saya kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon izin Bapak Ibu semua, maka acara halal bihalal dan diskusi kebangsaan pada malam hari ini resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan, Prof. Retno, untuk supportnya.
dan memang kami sangat membutuhkan, kami yang generasi terakhir mungkin maksudnya untuk saat ini sangat membutuhkan bimbingan Prof dan bagaimana kita tetap menjalin silaturahim di antara kita dari mulai angkatan pertama hingga nanti angkatan-angkatan terakhir. Jadi support yang kami tetap butuhkan dari para guru besar, dari para senior kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah ceramah halal bihalal yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Mahmud Tarom, HR, SH, MH. Waktu kami persilahkan, kami mohon maaf Prof, karena kita masih panjang acara, kalau bisa sekitar 10 menit, bukan membatasi Prof, tapi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kami persilahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati para senior, Prof. Arif, Prof. Retno, Prof. Judan, Prof. Joni, Pak Jatmiko, Pak Sam, dan seluruh teman-teman alumni PDIH yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal dalam rangka menjalin keakraban di antara warga alumni, sesama alumni Universitas Diponegoro, alumni program Doktor Ilmu Hukum, yang insya Allah nanti akan menambah kekuatan karena kita adalah bersama. Kenapa ini penting? Mengingat bahwa halal bihalal ini kan sebenarnya bukan ritual keagamaan. Kalau sejarahnya kan dimulai tahun 46, saat negara Indonesia terancam disintegrasi bangsa, kemudian Presiden Soekarno minta berkonsultasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah mencari momentum yang tepat, wahana sarana yang tepat untuk menggalang kekompakan ini. Forumnya apa? Mau dibentuk silaturahmi, apakah silaturahim? Nah, secara bahasa Arab, silaturahmi itu terjalinnya dua kelamin yang berbeda. Kalau silaturahim itu terjalinnya kasih sayang. Nah, apakah silaturahmi salah? Ya, nggak bisa disalahkan karena itu bahasa Indonesia. Halal bihalal dalam bahasa Arab juga nggak ada. Itu istilah Indonesia. Oleh karena itu, halal bihalal, silaturahmi, ataupun silaturahim itu mempunyai tujuan yang sama, mempunyai niat yang sama untuk menggalang persatuan. Benar tidaknya dari bahasa lain itu bukan urusan bagi kita. Yang penting yang bicara paham, yang menerima pembicaraan juga paham. Itulah bahasa. Jadi nggak bisa diseragamkan. Karena di era global ini semua upaya akan diseragamkan. Demokrasi diseragamkan, sehingga nilai-nilai demokrasi Pancasila semakin hilang. Bahkan beragama pun cenderung akan diseragamkan atas nama pemurnian Islam. Ya, jadi harus berjenggot, harus pakai gamis dan sebagainya, sehingga Islam identik dengan Arabisasi kalau itu yang berjalan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam, juga ada yang beragama yang lain. Oleh karena itu, momentum halal bihalal silaturahmi yang dilaksanakan dalam rangka menghormati orang Islam yang selesai menjalankan ibadah puasa adalah sesuatu hal yang bisa kita teladani. Bagaimana di bulan Syawal ini tidak ada satu orang pun yang merasa benar. Semua orang merasa salah. Yang senior merasa salah karena seniornya, yang muda juga merasa salah karena juniornya. Tetapi Masya Allah, dengan merasa saling bersalah, menyadari inilah akhirnya timbul kecintaan, timbul kasih sayang, saling berpelukan dengan hangat dan mesra. Tetapi kalau kita merasa benar dan yang lain disalahkan, maka yang muncul adalah disintegrasi bangsa.
Maka suasana halal bihalal ini harus kita tanamkan terus-menerus, tidak hanya di bulan Syawal, tetapi bisa kita lestarikan hingga akhir zaman. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, derajat tertinggi bagi orang yang sudah berpuasa, selesai menjalankan puasa adalah derajat mutakin. Tingkatan tertinggi seorang yang bertakwa adalah mahabbah, cinta. Hatinya dipenuhi dengan rasa cinta. Kalau kita bekerja, kalau kita belajar, kita kiprah dalam apapun, insya Allah dengan landasan cinta, maka segalanya akan jadi ringan. Janganlah kita beribadah, berpuasa, berjihad untuk mendapatkan 72 bidadari dan sebagainya. Itu berarti sudah menafikan Allah. Kenapa kita mengharap surga? Kok tidak mengharap yang punya surga? Kalau kita mau sowan ke rumahnya Prof. Arif, atau rumahnya Prof. Retno, diterima sama pembantunya, disuruh masuk rumah, kasih minum, kasih makanan, tapi tidak ketemu yang punya rumah, kira-kira bagaimana? Ada kehampaan. Oleh karena itu, orientasi ibadah tidak tertuju kepada makhluk, sekalipun itu surga maupun neraka, apalagi bidadari. Tapi semata-mata tertuju kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita wajib mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Baik binatang, baik pun alam, manusia yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddhis, dan sebagainya, itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi, menganggap bahwa dia tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk disayangi, karena kalau kita tidak cinta dan tidak menyayangi ciptaan Allah, berarti juga tidak mencintai yang menciptakan. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebagai insan yang bertakwa adalah dasarnya cinta, mahabbah, mencintai segalanya. Kalau kita sholat karena cinta, tidak mengharapkan balas. Kalau kita tulus dengan keluarga, apapun kita lakukan demi untuk keluarga. Kalau dengan keluarga kita bisa, kenapa dengan Allah kita nggak bisa? Allah Maha Kuasa, Allah yang bisa mengampuni, Allah yang bisa memberikan azab. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi bukan kita, bukan manusia yang mengatakan Prof. Arif nanti masuk surga atau masuk neraka. Tapi itu semuanya adalah hak Allah. Nah, kita nggak tahu persis apa yang terjadi esok. Nanti pun kita nggak tahu. Oleh karena itu, marilah selagi kita masih ada kehidupan dan hidup di alam semesta ini, kita menyebar kasih sayang, menebarkan rasa cinta di antara sesama. Apalagi kita mempelajari dalam suasana kebinekaan ini. Sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga kita harapkan dengan suasana halal bihalal ini, kita akan terus menciptakan kekompakan, kebersamaan, menata negeri kita ini lebih baik di masa depan. Dengan semangat halal bihalal ini, insya Allah kita tunjukkan bahwa alumni PDIH Undip mampu berkiprah, saling mencintai, saling menyayangi segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cinta, kesatuan, dan persatuan, membangun bangsa dan negara ke depan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita saling memaafkan dan kita menyadari bahwa tidak ada orang yang luput dari kekhilafan, nggak bisa luput dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, memaafkan harus suatu keniscayaan kalau kita masih mau mengharap mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita juga wajib memberikan ampunan dan maaf kepada sesama. Inilah wujud dari makna halal bihalal yang singkat ini. Semoga bisa diambil manfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Prof. Dr. Mahmud Tarom untuk tausiahnya, sehingga saya sudah bisa membedakan apa perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Sama benernya Bu, nggak masalah. Itu bahasa Indonesia loh. Siap, Prof. Siap. Jadi tambah ilmu saya malam hari ini, ketemu orang-orang pintar, orang-orang hebat, dan tambah perbendaharaan kata saya dan pengetahuan saya. Jadi terima kasih harapan Prof. Bagaimana kita sebagai alumni IKPDH Undip dengan cinta kasih kita dapat membangun bangsa dan negara kita. Luar biasa. Terima kasih Prof. untuk tausiahnya. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara kita yang berikutnya. Kita akan, sebelum kita memulai, mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan halal bihalal. Yang hadir ada 44. Oke. Apakah di antara Bapak Ibu yang hadir melalui daring ada yang ingin menyampaikan sesuatu ucapan? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa acara kita ini mengalir dan acara kita ini santai. Kalau masih ada, kita membuka, silakan dibuka audionya dan soundnya. Prof. Aji. Enggak, ini Mbak Wilma, acaranya ini kan satu halal bihalal, tapi juga ada yang mau bicara, ada Prof. Arif, ada Pak Basara, ada Pak Beni. Jadi kita jangan mengulur-ulur, sudah malam, kasihan juga mereka. Siap, Nj Prof. Karena tadi ada permintaan yang menitip supaya dibuka lagi secara daring Prof. Siap Prof. Nj, kita laksanakan perintah Prof. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke acara diskusi kita. Diskusi kebangsaan. Kita akan meminta Bapak Dr. Ahmad Basara, karena saya janji yang pertama untuk menyampaikan halal bihalal dan diskusi kebangsaan. Tadi sudah kita saya mengikuti janji saya tidak mau dikatakan tidak menepati janji, dan kalau Bapak Dr. Basara masih menginginkan sampai 2,5 jam juga kita berikan, karena kita ada kopi dan minum. Terima kasih Mbak Wilma. Saya sebenarnya dalam rundown acara itu, Prof. Arif, sebagai pembicara terakhir dari surat yang diberikan ke saya. Biasanya pembicara terakhir itu hanya menutup dengan doa. Tapi sudah diawali dengan doa. Dan sekarang saya diminta untuk menjadi pembicara pertama. Itulah nasib peserta diskusi yang dipandu oleh moderator, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, promotor disertasi saya, Profesor Dr. Arif Hidayat, juga Profesor Beni Rianto, Dekan Fakultas Hukum pada saat saya studi S3 di Fakultas Hukum Diponegoro, Ibu Dr. Arif, Ibu Tunjung, Ibu Arif, kemudian Dr. Redi, Dr. Imam, Dr. Irfan, Mbak Wilma, kemudian Dr. Wilma, ya, saya panggil dokter juga, Dr. Willy, dan Dr. Armunanto, semua yang hadir secara offline di tempat ini, dan para guru besar yang saya hormati, Bu Dekan, Prof. Retno, Prof. Aji, kemudian Prof. Judan, Prof. Tarom,
Prof. Rahayu, dan semua para guru besar yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan para alumni program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya senang dan bahagia bisa diundang oleh Mbak Wilma dan panitia dalam acara halal bihalal ini, dan saya kira sebagai bagian dari alumni Fakultas Hukum Program Doktor Universitas Diponegoro, saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh rekan-rekan para guru besar yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau selama studi dulu ada hal-hal yang bersifat khilafiah dan kesalahan, sehingga saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya kira kita juga perlu menjaga tradisi budaya bangsa Indonesia, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Mukhtarom, bahwa tradisi halal bihalal ini tidak dikenal dalam tradisi Islam di negara-negara lain. Bahkan di Arab Saudi saja, tempat turunnya Al-Quran dan menjadi pusat peradaban umat Islam dunia, itu tidak dikenal yang namanya tradisi halal bihalal maupun tradisi mudik. Kita tidak juga pernah menemukan hadis yang mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah pulang mudik dan juga melakukan halal bihalal. Bahkan di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam lain. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Mukhtarom, bahwa tradisi halal bihalal dan juga tradisi mudik itu adalah tradisi Islam khas Indonesia yang tidak ditemukan di negara-negara ataupun bangsa-bangsa lainnya. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya menjadi kekayaan bangsa Indonesia, memiliki satu tradisi, bahkan tradisi Islam yang dapat menjadi ciri kekhasan umat beragama di Indonesia. Saya katakan demikian, Prof. Arif, karena kalau kita bicara tentang bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, di Indonesia halal bihalal itu bukan acara halal bihalal umat Islam saja. Halal bihalal yang dalam pengertian etimologis itu berarti adalah halal bertemu halal, gitu. Halal bihalal, halal bertemu halal, yang artinya kebaikan ketemu dengan kebaikan, di mana orang saling memaafkan di sana. Dalam tradisi halal bihalal ini, peserta itu dihadiri oleh hanya kaum muslimin dan muslimat saja. Tetapi juga umat beragama lain ikut mengikuti tradisi halal bihalal ini. Seperti di ruangan ini yang offline, misalnya ada Dr. Armunanto Hutahayan, ya, beragama Kristiani. Beliau mengikuti halal bihalal bersama dengan kita. Begitu juga dengan di tempat-tempat lainnya. Halal bihalal di perkantoran-perkantoran, di organisasi-organisasi, itu melibatkan bukan hanya kaum muslimin dan muslimat yang berada dalam sebuah organisasi atau kantor itu. Ya. Prof. Haji Samekto misalnya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau saya tarik sebelum halal bihalal, bangsa Indonesia juga punya yang namanya tradisi buka puasa bersama. Buka puasa bersama, ya, di luar situasi pandemi COVID-19 ini yang memang kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Tetapi di masa sebelum pandemi COVID-19 ini, tradisi Islam di Indonesia mengenal yang namanya tradisi buka puasa bersama. Tradisi buka puasa bersama itu bukan hanya yang hadir teman-teman muslim dan muslimat yang berpuasa saja, tetapi juga teman-teman yang beragama lain mengikuti tradisi buka puasa bersama itu. Saya betapa indahnya berislam atau beragama di Indonesia ini dengan tradisi dan budaya yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Saya kira kita sepakat bahwa kalau bicara Islam tentu mengikuti semua petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Islam berkembang ke berbagai negara, maka Islam itu kemudian menyesuaikan dengan corak kebudayaannya masing-masing. Yang di Indonesia, kalau kita melihat bagaimana para wali songo menyebarkan ajaran Islam yang tetap memelihara tradisi budaya lokal wisdom bangsa Indonesia, itu menunjukkan bahwa Islam pun berakulturasi dengan semua bangsa yang ada di dunia ini.
Satu contoh tadi saya katakan tradisi buka puasa bersama, tradisi halal bihalal tidak kita temukan di negara-negara Islam, negara-negara yang lainnya. Nah, di dalam perspektif itu kita mengenal apa yang oleh organisasi Islam besar Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara, yaitu Islam yang berakulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal bangsa Indonesia. Bung Karno pernah memberikan satu nasihatnya kepada kita semua, di mana beliau mengatakan, kalau jadi Islam tidak harus jadi orang Arab. Kalau jadi Hindu tidak harus jadi orang India. Kalau jadi Kristen tidak harus jadi orang Yahudi. Saya nggak tahu nih penjelasan kenapa harus Yahudi contohnya. Yang Bung Karno katakan, tetaplah kita menjadi orang Nusantara yang kaya akan kebudayaan-kebudayaan bangsa kita sendiri. Artinya kalau kita jadi Islam, jadilah Islam Indonesia. Jadi Kristen, Kristen Indonesia. Hindu, Hindu Indonesia. Bukan menjadi Islam di Indonesia. Islam di Indonesia itu artinya copy paste budaya lain, itu kemudian diimplementasikan dalam satu masyarakat bangsa tertentu. Nah, saya melihat Prof. Arief, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada satu bangsa di dunia yang dapat menjadi bangsa yang besar ketika bangsa itu menjiplak falsafah bangsa orang lain. Kalau kita lihat Amerika misalnya, menjadi bangsa yang besar karena bangsa Amerika berpegang pada falsafah bangsa mereka sendiri. Liberalisme, kapitalisme misalnya. Kemudian bangsa Prancis, bangsa Tiongkok sekarang menuju kepada raksasa ekonomi dunia, dan bangsa-bangsa lain yang besar, mereka berpijak pada falsafah bangsa mereka sendiri. Begitu juga saya kira bangsa Indonesia. Tidak mungkin kita dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita menjiplak bangsa orang lain. Menjiplak bangsa Saudi Arabia, menjiplak bangsa Cina, atau menjiplak bangsa Amerika Serikat. Bangsa Indonesia menurut saya juga akan dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita berpegang teguh pada falsafah bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Di mana Pancasila yang oleh sementara kalangan di tengah-tengah masyarakat kita menganggap sebagai satu, apa istilahnya kalau kita lihat di medsos, Bu Tunjung, dikatakan Pancasila itu produk togut atau produk kafir. Togut itu artinya Mbak Wilma berhala. Kemarin waktu terjadi aksi bom bunuh diri, aksi Pak Ormunanto di depan kantor Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dengan menggunakan soft gun itu, ketika ditembak mati oleh petugas kepolisian karena melakukan aksi penyerangan, itu begitu diteliti oleh Densus 88 ya Mas Imam ya, dia ditemukan satu wasiat di dalam laptopnya yang mengatakan bahwa hati-hati terhadap perjuangan kaum kafir dengan demokrasinya, dengan Pancasilanya, Undang-Undang Dasar dan Pemilu. Nah, supaya keluarga, mama, papa tidak tersesat dalam kekafiran itu, maka kita harus lawan yang namanya paham demokrasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Pemilu, dan lain sebagainya. Ada kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini mempertentangkan, bahkan seakan-akan Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dalam perspektif itu saya ingin ingatkan kita semua bahwa Pancasila ini ketika disetujui oleh para pendiri bangsa, finalnya itu 18 Agustus 1945, ketika sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, pada saat perubahan 7 kata yang disepakati dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa berbunyi, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ketika dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, pada saat itu tokoh-tokoh pendiri bangsa dari golongan Islam, ada Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ada Haji Agus Salim, ada Kasman Singodimedjo, dan lain-lainnya. Beliau-beliau para tokoh pendiri bangsa Indonesia yang notabene adalah para alim ulama, menyetujui perubahan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya adalah Indonesia berdiri sebagai negara ketuhanan. Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam diakui, Tuhannya umat Kristen diakui, Hindu, Buddha diakui. Ketuhanan dalam sila pertama kita adalah ketuhanan yang bersifat universal, yang mengakui semua agama-agama di negara kita ini. Oleh karena itu, dalam kalender nasional bangsa Indonesia, hari-hari besar nasional agama bukan hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tapi juga hari raya Natal, hari raya Paskah, Waisak, Galungan, dan lain sebagainya diakui sebagai hari raya nasional, hari raya keagamaan nasional yang diakui oleh bangsa Indonesia.
Nah, jadi dengan demikian tidak mungkin keulamaan seorang Kiai Haji Wahid Hasim, keulamaan seorang Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Haji Agus Salim, Pak Kasman Cingodimejo mau menerima Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia kalau nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan ajaran Islam. Saya kira saya tidak meragukanlah keulamaan tokoh Nahdlatul Ulama besar seperti yang saya sebutkan tadi, tokoh Muhammad dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu, bagi saya, kalau hari ini ada yang mengkafir-kafirkan Pancasila, mentogut-togutkan Pancasila dan mengatakan Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam, maka sesungguhnya mereka yang mengatakan demikian telah menistakan ijtihad para alim ulama pendiri bangsa kita. Menistakan ijtihad Kiai Haji Wahid Hasim, menistakan ijtihad Pak Ki Bagus Hadikusumo, lalu mungkin menistakan Pak Kasman Cingodimejo dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saya melihat upaya untuk membenturkan Pancasila dengan agama, nasionalisme, dengan negara kesatuan, dengan negara khilafah dan sebagainya. Saya melihat ini satu proxy war, proxy by war yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, mengulangi kesuksesan Belanda melaksanakan politik divide et impera pada zaman kolonial dulu. Kita tahu Belanda menguasai bangsa Indonesia, kerajaan Nusantara sampai ratusan tahun lamanya. Salah satu taktik yang digunakan itu, Prof. Beni, adalah taktik pecah belah, taktik adu domba, politik divide et impera. Yaitu satu taktik memecahkan lalu kuasai, divide and rule, pecahkan lalu kemudian kuasai. Nah, saya melihat akhir-akhir ini ada upaya untuk mengadu domba bangsa Indonesia, membenturkan Islam dengan Pancasila, membenturkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk negara yang lain, membenturkan nasionalisme dengan agama yang sebenarnya ini oleh para pendiri bangsa kita sudah selesai. Nah, oleh karena itu terakhir, Bapak Ibu sekalian, para guru besar yang saya hormati, saya menyambut baik halal bihalal ini dengan tema kebangsaan, karena itu adalah satu tarikan nafas, karena halal bihalal itu adalah tradisinya bangsa Indonesia. Jadi halal bihalal merupakan warisan para pendiri bangsa kita agar Islam di Indonesia itu adalah Islam yang tidak menyakiti budaya-budaya, yang tidak meninggalkan lokal wisdom bangsa Indonesia, dan juga ingin hidup Islam dalam konsep rahmatan lil alamin. Saya kira demikian, saya tidak ingin berpanjang lebar karena sudah dikasih kode sama Mbak Wilma, jangan, meskipun beliau minta 2,5 jam gitu, saya kira nanti dalam sesi yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya yang mau memberikan 2,5 jam, tapi Pak Dr. Basara sebelumnya saya akan hadir kalau saya diberikan waktu 2,5 jam. Dan kita sanggupi, ternyata beliau yang tidak sanggup. Luar biasa. Yang bisa saya petik bahwa dari sedikit waktu yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Basara, bahwa di negara kita ini, di dunia ini tidak dikenal yang namanya halal bihalal dan tradisi mudik. Ini merupakan tradisi unik dari kita, ciri khas dari bangsa Indonesia, luar biasa. Dan betapa indahnya tradisi beragama di Indonesia. Kita sebenarnya bisa merasakan sendiri bagaimana seperti yang terjadi saat ini, baik secara offline atau online, kita dari beberapa agama, kita rasakan bagaimana keakraban kita, tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Terus, jangan kita mencontoh falsafah negara lain, kita harus bangga memiliki falsafah bangsa Indonesia, itu falsafah Pancasila. Terima kasih, dan halal bihalal ini Pak Dr. Ahmad Basara mengatakan bahwa harus kita lestarikan, dan untuk kedepannya kita akan meminta Pak Dr. Ahmad Basara yang akan melanjutkan tradisi halal bihalal kedepannya tahun ke tahun. Harus bersedia Pak Ahmad Basara, itu permintaan saya khusus. Siap Bapak? Masalahnya tidak ditepati 2,5 jamnya. Oke. Prof, maaf ya Prof ya, saya dari tadi tuh banyak meminta ke seorang wakil ketua MPR, jadi mohon maaf ketidaksopanan saya Prof. Tadi Prof Arief sudah mengatakan di kantor, kamu tuh harus sopan sama wakil rakyat, tapi mohon maaf nanti itu diskusi di antara kami Prof supaya beliau bersedia hadir. Saya salah satu pertimbangan saya
mempercepat materi saya Mbak Wilma, karena co-promotor saya disertasi saya Prof. Aji tadi sudah menyampaikan somasi agar acara ini dipercepat. Kenapa? Karena ada diskriminasi. Prof. Aji di rumah tidak mendapatkan sajian makan malam dan kopi, tapi yang di sini dapat sajian makan malam dan kopi. Jadi beliau minta percepat. Saya akan balas itu Bapak Dr. Basara. Bukan kita tidak mau, kita undang Profesor Dr. Aji. Cuman beliau katanya ada kesibukan. Nanti next beliau wajib hadir secara offline. Tidak ada alasan lagi. Benar ya Prof ya? Ya. Terima kasih. Luar biasa sudah dapat beberapa poin. Dan yang tidak boleh dielak dari Bapak Dr. Ahmad Basara. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Prof. Beni Rianto untuk nanti Prof. Arif mungkin yang terakhir seperti kata Pak Dr. Basara untuk yang terakhir dan menutup dengan doa. Maaf Prof. Bercanda Pak. Maaf berkunjung. Kan kita udah bilang ini mengalir santai ya. Ya baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya banggakan, teman-teman di sini bagi saya hadir dua orang yang berjasa secara langsung terhadap saya. Yang pertama adalah Mas Bas. Mas Bas ini panggilan akrabnya karena beliau adalah lulusan PDIH kita, tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Arif Hidayat. Beliau adalah satu di antara dua yang lulus melalui program by research. Kebetulan program by research itu hanya dua orang, yang satu Pak Janedri, yang satunya Mas Bas. Dan Mas Bas ini satu-satunya yang lulus summa cum laude. Ya, tepuk tangan untuk beliaunya ya. Beliau ini memang sudah langsung semangat kebersamaan alumni kita. Beliau begitu lulus belum sampai 1 tahun saja. Beliau dengan penuh tanggung jawab membawa kami bertiga selaku dosen Fakultas Hukum Undip untuk ke Jakarta. Yang pertama adalah saya sendiri. Beliau menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai alumni program Doktor Ilmu Hukum kita. Saya dibawa beliau ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahkan selalu saya dapat bimbingan secara langsung dari beliau. Kemudian yang kedua, sahabat saya yang malam ini juga kelihatan, ini yang dibawa Mas Bas dulu ya. Bukan orang yang berjasa di hadapan saya, karena orang yang berjasa satunya sedang ke belakang. Yang kedua yang dibawa oleh Mas Bas ke Jakarta adalah sahabat saya Prof. Aji Samekto. Ya Prof, kameranya tolong dibuka Prof. Ini teman-teman bisa melihat Prof. Aji dulu sama Prof. Aji sekarang berbeda. Dulu itu tidak segemuk sekarang ini. Sekarang yang kelihatan ya Prof. Aji sudah gemuk sekali. Pipinya itu gemeske, kalau saya dekat itu sudah saya cimel gitu ya. Ini Prof. Aji, beliau juga atas berkat bimbingan Mas Bas, beliau dibawa ke BPIP menjadi salah satu deputy di sana, dan satu lagi Dr. Ani Purwanti, ya dibawa ke BPIP juga. Jadi saya ucapkan terima kasih Mas Bas yang sudah mempraktekkan semangat kebersamaan alumni kita yang perlu kita contoh bersama untuk adik-adik kita semua. Kemudian orang yang berjasa terhadap saya juga yang kedua adalah Prof. Dr. Arif Hidayat. Beliau adalah dosen saya. Prof. Arif ini dulu saya masih mahasiswa, beliau sudah dosen. Tapi sekarang mohon maaf wajah saya jauh meninggalkan usia, jadi sepertinya saya lebih tua daripada Prof. Arif. Ya. Jadi
Prof. Arief dulu, saya masih sangat ingat bahwa saya itu tersandung satu mata kuliah. Mata kuliah itu yang bisa meloloskan adalah berkat bantuan Prof. Arief Hidayat. Itu selalu saya ingat. Jadi dua orang beliau saya sangat berbangga hati hari ini saya ketemu sama dua tokoh dalam perjalanan kehidupan saya. Yang saya hormati pula, mohon maaf, ada beberapa guru besar sahabat saya selain Prof. Aji, ada Prof. Zudan, ini juga sukses juga di Kementerian Dalam Negeri, beliau sebagai Dirjen Dukcapil. Kemudian ada Prof. Joni Emerson, sahabat saya, beliau guru besar senior di Universitas Sriwijaya. Kemudian Prof. Rahayu dan Bu Dekan Prof. Retno, sepertinya Bu Dekan, oh masih ada Bu Dekan. Ya ini nanti saya akan sedikit memberikan masukan untuk meneruskan amanah dari tadi Pak Mutarom sama Mas Bas terkait dengan masalah kebangsaan. Baik, teman-teman yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih khususnya pada panitia, Mas Willy CS, saya tidak bisa menyebut satu persatu, yang sudah memberikan Mbak Wilma juga dengan jerih payahnya bisa terselenggara acara halal bihalal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti persoalan kebangsaan ini, kalau saya menyikapi dan melihatnya adalah fondasi utamanya adalah kalau kita berbicara masalah alumni, itu adalah persoalan masalah pendidikan karakter. Di sini memang kebetulan kalau berbicara alumni itu integrasi antara S1, S2, dan S3. Di mana di situ 3 tingkatan atau 3 derajat strata itu sebetulnya harusnya mendapat suatu pemahaman khususnya dalam hal pendidikan karakter itu dalam porsi yang sama. Selama ini yang ada pendidikan karakter itu hanya ada pada pendidikan S1, itu pun di awal sebelum mereka melaksanakan pendidikan secara formal. Jadi masa orientasi studi atau obspek itu mereka mendapatkan pendidikan karakter. Namun setelah mereka masuk dalam pendidikan formalnya selama 10 semester itu di S1, maka pendidikan karakter ini sudah tidak menjadi perhatian penting lagi. Ini yang perlu kita evaluasi pada momen-momen seperti apa pendidikan karakter itu harus selalu melekat di dalam proses pendidikan, tidak hanya pada awal. Apalagi kalau begitu selesai pendidikan S1, kita masuk pada pendidikan strata 2, baik itu magister ilmu hukum ataupun magister penotariatan, di situ sudah tidak membicarakan lagi persoalan pendidikan karakter. Padahal selama di dalam proses studi itu, banyak sekali mahasiswa itu dibimbing oleh kelompok studi tertentu yang dalam hal ini banyak berbau-bau agak ke kanan-kananan. Atau mungkin malah ada yang cenderung ke kiri. Kondisi inilah yang lepas dari perhatian kita semua, karena selama ini unit kegiatan mahasiswa atau sering disebut dengan UKM itu yang berbau ada pendidikan tingkat istilahnya pemahaman tentang ketahanan negara, pendidikan tentang dasar-dasar mengenai penguatan ideologi negara dan sebagainya, itu ada pada UKM di tingkat universitas. Seperti halnya UKM bela diri, UKM resimen mahasiswa dan sebagainya. Namun di tingkat fakultas itu tidak ada. Lah oleh karena ini mumpung ada Bu Dekan, saya sangat berharap bahwa UKM-UKM yang ada di tingkat fakultas itu pun harus juga mencerminkan adanya unsur bela negara, adanya unsur penguatan terhadap ideologi negara dan sebagainya. Itu harus diturunkan tidak hanya di tingkat universitas. Karena kalau di tingkat universitas pengawasannya sulit. Tapi kalau di tingkat fakultas itu masing-masing dekan mudah untuk mengawasi kondisi itu. Dan lagi yang kedua tadi tidak hanya diberikan pada tingkat strata 1. Pada awal perkuliahan tingkat strata 2, bahkan kalau perlu ditanggung tingkat strata 3. Karena jujur saja saya ini sebagai anggota WhatsApp
program doktor kita, walaupun tidak terlalu aktif. Namun saya kalau memonitor diskusi-diskusi yang ada, ini kecenderungannya masih saya temukan banyak paham-paham, ya mohon maaf sekali ya, paham-paham yang terus terang saja tidak mendukung dasar falsafah negara kita. Ini kan sudah sangat memprihatinkan, padahal itu tingkat strata 3 kita itu harus memberikan warna, memberikan pembelajaran terhadap adik-adik di strata 2 dan strata 1. Ini adalah kesalahan kita bersama, terutama di dalam penataan pendidikan tadi. Oleh karena itu saya sangat berpesan, karena kebetulan saya juga mantan dekan. Waktu saya jadi dekan memang terus terang saya sangat keras terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan radikalisme, anti Pancasila dan sebagainya. Saya bahkan dengan terbuka saya menyatakan kalau saya menemukan mahasiswa yang semacam itu, saya usulkan untuk saya pecat. Ini memang saya sangat keras waktu itu. Bahkan dengan dosen tertentu pun saya sampai benturan juga terkait dengan masalah itu. Nah, oleh karena itu ini tidak saling menyalahkan, namun kita mencari solusi. Saya mengusulkan bahwa terkait dengan semangat kebangsaan yang menjadi tema kita hari ini, maka rohnya atau dasarnya adalah pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter inilah harus memberi warna pendidikan di setiap strata kita. Tidak hanya pada strata 1, strata 2, dan strata 3, harus ada semacam mekanisme untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di masing-masing strata yang bersangkutan. Kemudian di strata 1 ini yang paling rawan, karena jujur saja di selama proses pendidikan itu banyak sekali kelompok studi yang cenderung menggiring mahasiswa ke dalam paham-paham tertentu yang anti Pancasila. Ini yang harus diawasi secara ketat. Oleh karena itu pendidikan karakter di tingkat strata 1 jangan hanya pada awal sebelum mereka memperoleh pendidikan formal, tapi selama proses pendidikan itu pun harus ada pengawasan terkait dengan kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM-UKM-nya. Harus semua UKM itu memberikan pendidikan dasar mengenai dasar falsafah negara kita Pancasila. Ini yang harus menjadi garis bawah bagi pengelolaan pendidikan tinggi hukum di negara kita. Saya rasa itu saya tidak akan mengambil waktu yang terlalu banyak, karena kalau secara substansi senior saya, orang yang saya banggakan, pasti akan memberikan masukan yang jauh lebih sempurna. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan ataupun sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali, terima kasih para senior, Mas Dr. Ahmad Basara MSI dan Profesor Dr. Arif Hidayat SMS. Saya ucapkan terima kasih, semoga beliau berdua selalu sehat dan sukses, karena beliau itu adalah inspirasi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Beni untuk sedikit pencerahannya tentang diskusi kebangsaan kita. Saya bisa sedikit yang saya ambil poinnya, bahwa bagaimana kita meningkatkan semangat kebersamaan alumni kita untuk berbuat sesuatu di negara Republik Indonesia ini. Yang kemudian mungkin masalah, kalau boleh saya berpendapat, mungkin masalah di WA grup kita yang mungkin Prof ikut membaca, mungkin itu hanya bagaimana cara kita mempererat hubungan kita aja, mungkin itu Prof. Saya membela. Jadi bagaimana kita satu sama lain saling berdiskusi karena tidak bisa ketemu, jadi ya mungkin caranya seperti itu. Kalau tidak ada tematik begitu, mungkin kita akan vakum, Prof. Nanti Prof, loh kok ini grup WA-nya diem ya, vakum ya. Jadi itu mungkin membuat, makanya kita sebenarnya ada Pak Imam, ada Pak Alon nggak tahu kenapa nggak hadir ya, apa nggak berani ketemu Wilma gitu ya, saya nggak tahu juga. Jadi anggap aja itu Prof, kita bagaimana kita berpikiran positif, itu bagaimana mempererat persatuan kita, tali silaturahim
Oke, tali silaturahim di antara kita. Jadi mungkin itu Prof yang bisa ini. Terus pendidikan karakter harus memberikan warna baik di strata 1, strata 2, dan strata 3. Jadi apa yang mungkin Prof sampaikan tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih Prof. Mungkin kita bisa kasih applause buat Prof Denny. Tapi tadi kita tidak kasih applause buat Bapak Dr. Ahmad Basara. Mungkin kita bisa kasih applause buat Pak Dr. Ahmad Basara. Supaya nggak ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita masih mempunyai narasumber, tapi hadir melalui daring. Prof. Judan, boleh Prof. Judan sedikit memberikan pemahaman wawasan diskusi tentang kebangsaan, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Mas Ahmad Basara, Mas Bas yang saya hormati, Mas Prof Arif Hidayat, Mas Prof Beni Rianto, Mbak Wilma, saya lihat Prof Aji, Prof Joni, Mas Mbak semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya rindukan dan saya kangeni. Sudah lama sekali saya meninggalkan Undip, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya meninggalkan Undip 1 Oktober tahun 2001. Saya lama di Undip dari tahun 93 sampai dengan 2001, 8 tahun. Jadi menggelandang di Simpang 5. Dan malam hari ini senang sekali dipertemukan. Terima kasih Mbak Wilma, Mas Willy yang memfasilitasi pertemuan pada malam hari ini. Senang sekali rasanya bisa kita berdialog, berbincang, ngomongkan apapun yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini topik yang berat tentu saja, tapi ada Mas Bas, ada Mas Prof Arif Hidayat, dan Mas Beni yang sudah banyak hal tadi menyampaikan. Saya ingin menyampaikan yang ringan-ringan saja. Bagaimana kita sebagai alumni program Dr. Undip, mungkin kita banyak yang belum saling kenal. Tetapi kita memiliki darah yang sama, darah perjuangannya Pangeran Diponegoro. Yang kemudian dalam keilmuan, kita memiliki darah yang sama. Darah dari Prof. Sacipto, Prof. Muladi, Prof. Barda, Prof. Arif, Prof. Aji, dengan ideologi yang sangat kuat yang ditanamkan pada saat awal-awal kita belajar. Saya nggak tahu yang teman-teman Mas Mbak yang di akhir-akhir sekarang, kalau dulu sangat kuat sekali ideologi pada waktu kita berdiskusi adalah pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Nggak tahu, Prof. Joni angkatan 9 masih dapat itu enggak? Tapi kalau saya, Mas Prof. Arif itu kental sekali dengan itu. Nggak tahu Mbak Wilma masih dapat yang itu apa tidak. Tetapi darah yang mengalir ke kita sama. Ujung dari upaya kita melakukan pencarian, pembebasan, dan kemudian pencerahan, ujungnya adalah bagaimana kita bisa menebarkan kebaikan. Di dalam berhukum kita bisa bertabayun, sehingga kita bisa menemukan dan menciptakan atau membangun komunitas-komunitas bersumbu panjang. Komunitas dalam ilmu hukum yang nggak mudah marah, komunitas dalam ilmu hukum yang baik hati, komunitas dalam ilmu hukum yang pikirannya selalu dibuka. Mudah-mudahan ini, etos ini bisa kita sebarluaskan ke semua anak didik kita, sehingga semua yang pernah belajar dari alumni-alumni Diponegoro, itu memiliki sumbu panjang. Karena di dalam membangun bangsa kita, agar tidak mudah meledak, kita harus menciptakan dan mendesain masyarakat bersumbu panjang. Masyarakat yang tidak mudah marah, masyarakat yang penuh kebaikan, masyarakat yang mau memberikan manfaat kepada lingkungan terdekatnya, kemudian diperluas kepada lingkungan yang lebih besar lagi. Mas Bas contoh konkret, memberikan manfaat besar kepada alma mater. Nah, saya ini malu. Saya ini sudah lulus 20 tahun yang lalu dari program doktor, 27 tahun dari program magister di Undip, belum memberi manfaat apa-apa.
Saya terus terang nggak punya tinggalan apapun untuk Undip. Saya sudah dapat manfaat banyak sekali. Beasiswa saya untuk S2, S3 itu karena Undip. Saya beli rumah karena sisa beasiswa Bank Dunia karena sekolah di Undip. Kalau nggak dapat beasiswa Bank Dunia, mungkin nggak bisa beli rumah. Itu manfaat konkret yang saya peroleh dari Undip. Tapi malu betul saya sampai sekarang. Jadi Mbak Retno, apa yang bisa saya lakukan? Saya menjalin kerjasama untuk hak akses data dengan Undip. Itu pun belum banyak dipakai. Untuk pemadanan data, membangun database, itu juga belum banyak terpakai. Nah, mudah-mudahan kita semua sebagai alumni Undip dalam rangka membangun ikatan bangsa Indonesia yang kuat, itu bisa memberikan manfaat yang besar kepada seluruh murid-murid kita. Kita dorong agar murid kita itu nanti seluruh anak didik kita menjadi murid-murid yang selalu bertabayun, selalu mengklarifikasi, selalu tidak cepat untuk mengambil keputusan karena baru membaca covernya atau baru membaca judulnya. Karena sekarang kalau kita membaca berita-berita di media, ketika membaca judulnya, kemudian sudah mengambil kesimpulan dan sudah menebarkan komen, nah ini yang perlu harus selalu kita sampaikan kepada seluruh yang berada dalam lingkungan kita untuk kita bisa melakukan literasi di segala bidang. Literasi di dalam bermedia sosial, literasi di dalam kita saling berdialog, baik di medsos maupun di dunia nyata. Kemudian bagaimana kita mencegah agar kelompok-kelompok radikal itu tidak berkembang. Teman-teman semua, Mas Mbak, saya concern sama dengan Prof. Arif. Bangsa kita bangsa yang besar, dibangun dari keberagaman. Bangsa kita itu kalau mau dulu pendiri bangsa kita mengambil garis negara Islam, ya jadilah zaman dulu itu, tetapi dengan perpecahan. Maka di dalam kita berbangsa, kalau yang selalu diajarkan oleh Profesor Wilarjo adalah selalu kita melakukan moderasi, berada di jalan yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini tidak mudah. Pasti tidak ekstrem kiri, pasti tidak ekstrem kanan. Yang bisa diterima semua pihak adalah NKRI dan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini yang terus kita jadikan modal kita membangun bangsa bersumbu panjang. Bangsa yang tidak murah, bangsa yang tidak mudah marah, bangsa yang terus memberikan kebaikan dan upayakan, mari Ibu Bapak, rekan-rekan, kita gotong royong, akur, rukun, bagaimana kita semua paling tidak bisa memberikan manfaat untuk kampus tercinta kita. Agar kampus Undip brandingnya semakin bagus, program doktor minimal brandingnya juga menjadi semakin hebat, semakin gagah, semakin kokoh, menancapkan keilmuannya. Sebagaimana ketika dulu Profesor Sudarto, Profesor Sacipto, Profesor Muladi, sampai sekarang Profesor Barda, Profesor Arif, Hidayat, itu karakter dan kadar keilmuannya itu tertancap sampai di relung-relung hati para mahasiswanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana, kita bisa membuat kampus kita menjadi bangga, dan jangan lupa mari terus kita bisa memberikan sesuatu kepada kampus kita, karena kita sudah mendapatkan banyak, dan kalau kampus sudah, mari kita berikan kepada bangsa kita. Dan yang jelas, Ibu dan Bapak, Mas, Mbak semua, saya mengajak, ajarkan kepada seluruh mahasiswa kita untuk mencintai bangsa ini, tak pernah lelah, tak pernah letih, dengan selalu memberikan kebaikan untuk bangsa kita, melakukan literasi di semua bidang, bertabayun, dan tidak mudah marah. Saya kira yang terakhir itu yang paling mudah kita lakukan, jangan mudah marah terhadap bangsa kita. Demikian Mbak Wilma, Mas Bas, mohon maaf lahir batin, Mas Prof. Arif, Mas Prof. Beni, semua Mas Mbak semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Judan. Mungkin, mohon maaf, saya mungkin ada sedikit poin yang saya tangkap dari pemaparan Prof. Judan. Tadi Prof. Judan mengatakan bahwa alumni waktu angkatan Prof dan yang sebelum-sebelumnya itu sangat kuat pemahaman tentang ideologi, dan Prof mengatakan untuk angkatan yang sekarang tidak tahu. Tapi saya pastikan Prof, mudah-mudahan angkatan yang sekarang lebih kuat lagi Prof dalam mendapatkan bagaimana berideologi. Jadi mudah-mudahan kami ini yang angkatan baru-baru ini bisa lebih kuat lagi Prof. Jadi apalagi dengan didukung sama Prof. Judan dan senior-senior kami yang lain. Terus tadi saya angkat lagi poin yang lain, bagaimana alumni Undip menciptakan bangsa yang bersumbu panjang, tidak mudah marah. Bagaimana kita bergotong royong, memberikan yang terbaik untuk kampus kita tercinta, sehingga kampus kita menjadi lebih baik, lebih maju. Dan tadi Prof. Judan juga mengatakan bahwa hingga saat ini 20 tahun sebagai alumni belum banyak berbuat sesuatu untuk kampus kita tercinta. Tadi Prof mengatakan tidak seperti Bapak Dr. Ahmad Basarah. Jadi kita tunggu Prof Judan harus bisa memberikan yang terbaik juga buat kampus kita seperti senior-senior yang lain, seperti guru besar yang lain, seperti Pak Dr. Ahmad Basarah. Jadi kita tunggu Prof Judan dapat kiprahnya, dapat berbuat ya Prof Beni ya. Jadi kita tunggu ini ya Prof Beni ya. Di sini kita menunggu. Terus yang terakhir tadi yang saya angkat poinnya, mari kita mengajarkan kepada masyarakat bagaimana mencintai bangsa kita dengan berideologi. Jadi itu mungkin poin yang sangat penting. Terima kasih banyak Prof Judan untuk pencerahannya. Kita kasih applause untuk Prof Judan. Yang terakhir, mungkin ini yang sangat kita tunggu-tunggu dan mungkin guru besar favorit kita semua, suhu kita semua, dan tadi saya ingin menceritakan sebenarnya. Saya belum pernah ketemu Prof Judan, tapi tadi saya sebelum ke sini saya sempat berbicara dengan Prof Arif. Prof Arif itu mengatakan, Prof Judan itu seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Sampai saya bilang, waduh, bagaimana saya bisa seperti Prof Judan. Jadi itu tadi pendapat Prof Arif, dan pada saat Prof Judan berbicara, itu juga yang saya dapatkan bahwa Prof itu seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat luar biasa. Itu tadi disampaikan Prof Arif di kantor. Ampun, ya, Prof, ampun. Ya? Tadi ya Prof saya tanya ya. Iya tadi, iya. Ini halal bihalal loh Prof Beni. Nggak mungkin berbohong loh. Jadi tadi di bohong itu, Mbak Wilma itu bohong itu. Saya sendiri aja sudah beberapa tahun ketemu nggak pernah dipuji sama Prof Arif. Jadi saya nanti suatu saat mengharapkan pujian dari Prof Arif. Ya, silaturahmi saya sudah dapat ilmunya. Terima kasih ya. Seperti tadi kita katakan bahwa kita menunggu narasumber kita yang semua pasti sangat mengidolakan, yang semua pasti tidak akan meragukan lagi, terutama saya sendiri, suhu. Dan karena terakhir bukan untuk menutup dengan doa. Jadi tidak menutup dengan doa, justru kita membutuhkan bimbingannya, diskusinya. Enggak, jangan sampai dikalahkan Bapak Dr. Ahmad Basarah. Jadi yang terakhir kita berikan buat Prof Arif. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Mbak Wilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Pancasila. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Pak Ahmad Basarah, kemudian Pak Zudan, Pak Beni, para guru besar yang lain, Pak Johnny Emerson, Pak Muhtarom, dan Prof Aji, Prof Yayu, kemudian Prof Retno, dan
Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian yang sangat saya banggakan, alumni program Doktor Ilmu Hukum Undip yang sama-sama tadi sudah disebutkan oleh para narasumber, kita mempunyai darah yang sama. Tapi perlu saya ingatkan kembali, karena kebetulan saya adalah murid langsung dan saya menjadi dosen, itu yang terima adalah Profesor Satifto Raharjo. Jadi waktu itu saya mahasiswa yang nakal, kemudian aktivis yang tidak pernah belajar. Saya belajar itu sejak saya kenal istri saya, baru saya belajar. Tadinya nggak pernah belajar. Jadi saya ke arah jadi baik, kemudian katanya orang saya jadi pinter, itu karena istri saya itu tadi. Tadinya betul-betul saya aktif di kemahasiswaan, tidak pernah belajar sama sekali. Tapi pada waktu saya tingkat 3, istri saya masuk Fakultas Hukum, tingkat pertama, saya yang gojlok posma, akhirnya saya jatuh cinta, saya dekat, dan kemudian saya menjadi baik, dan saya mau belajar itu ya karena itu Mas Bas. Nah, saya diterima di Undip jadi dosen, tadinya diragukan karena memang saya nakal. Tapi ada seorang guru besar, Prof. Suharjo SSSH, mengatakan begini, Prof. Arif, kamu jadi pembina mahasiswa itu bagus, karena kamu nakal, saya tahu seluk-beluk anak nakal kayak apa, katanya. Sehingga pada waktu itu saya langsung dapat beasiswa dari negara, dapat beasiswa dari bapak mertua. Saya awal-awal S2 itu ya di Undip, tahun yang lain belum pernah sekolah S2, saya sekolah S2 dulu. Karena Prof. Beni masuk Undip, saya langsung sudah S2 ya Prof. Beni ya. Itu. Jadi saya lulus S2 itu di Undip, masternya masih bisa dihitung dengan jari satu jari gini, nggak ada master. Jadi waktu itu saya sudah lulus master, karena itu tadi. Ada hal yang saya tinggal melengkapi sebetulnya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Basarah sangat bagus. Mungkin kalau saya yang menceritakan tidak sebagus apa yang disampaikan oleh Pak Basarah, apa yang disampaikan oleh Prof. Sudan, ya. Tapi bisa lebih bagus dikit daripada Prof. Beni. Begini, saya mulai dari kondisi objektif Indonesia sekarang ini. Kondisi objektif Indonesia sekarang ini itu sangat berbeda dengan apa yang waktu saya masih lulus S1. Waktu itu kita sangat tahu persis kondisinya, Indonesia lebih solid daripada sekarang ini. Sekarang ini kondisi bangsa ini, kohesi sosialnya sangat rentan. Kenapa rentan? Dan lebih gampang pecah karena apa? Itu adalah karena dampak negatif dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi, terutama kemajuan teknologi informasi, membawa dua akibat. Yang pertama adalah akibat yang positif, kita dapat berkomunikasi seperti pertemuan pada hari ini, pada malam hari ini, ada yang secara luring di sini, dan ada yang secara daring dihadiri 60 orang lebih. Itu dampak positif. Sehingga silaturahmi halal bihalal bisa dilakukan melalui hybrid kayak begini. Itu dampak positifnya. Dampak negatif, kohesi sosial bisa gampang retak, gampang tercerai-berai, karena juga kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi yang digunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, kebetulan saya sudah menulis mengenai hal itu, yang sekarang juga sudah masuk di lamannya MK, kalau nggak salah ya Mas Irfan.
saya menulis salah satu arsenal baru bagaimana memasyarakatkan Pancasila melalui media sosial. Kalau pertemuan semacam ini kita paling hadir 100, tapi melalui media sosial itu kita mengupload sesuatu yang positif, itu bisa langsung tersebar dan diikuti oleh jutaan orang. Nah, itu kalau kita mampu program PDIH atau alumni teman-teman dokter mampu mengisi konten-konten bagaimana memasyarakatkan Pancasila, bagaimana dilakukan radikalisasi, deradikalisasi, maka bisa segera terupload dan itu bisa dipahami oleh langsung jutaan orang daripada kalau dilakukan webinar atau pertemuan-pertemuan semacam ini. Itu. Jadi kohesi sosial kita sekarang memang sangat rentan. Terus kemudian yang kedua, yang perlu saya sampaikan, jadi ada kemajuan yang kayak begini ini, harus segera kita itu mengisi ruang-ruang kosong melalui konten-konten yang positif, yang memasyarakatkan Pancasila. Saya sudah sampaikan di pertemuan kita, Mas Reddy ya, di S1 pada waktu itu, hal semacam ini kita hendaknya di PDIH, alumni PDIH, menjadi tank-tank dari bagaimana memasyarakatkan Pancasila. Itu yang harus kita lakukan. Tapi otokritik yang harus saya lakukan, kita itu para guru besar atau doktor yang mengajar di program doktor atau program S2 atau program S1 malah sering menalurikan sistem-sistem hukum yang berasal dari di luar sistem hukum Indonesia. Malah kita masih sering menalurikan sistem hukum common law system, civil law system. Tapi kenapa kita tidak menalurikan sistem hukum yang asli Indonesia? Makanya saya pada waktu kuliah di S3, saya sering mengatakan begini, mari kita isi yang nulis disertasi hukum tata negara, ya hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara berdasarkan Pancasila. Hukum administrasinya ya hukum administrasi Pancasila, mengenai bagaimana mengembangkan Pancasila. Yang perdata juga begitu. Prof. Beni yang ngajarkannya hukum acara perdata, masih acara perdatanya Londo. Nah, maksudnya kan hukum acara Indonesia yang harus dipelajari. Itu yang harus. Yang dari luar, common law system, civil law, itu hanya sebagai metode perbandingan saja. Yang baik, yang kita sesuaikan dengan Indonesia, yang kita pakai. Jangan malah menalurikan hasil. Nah, era keterbukaan teknologi informasi, paham-paham ideologi yang bersifat transnasional, Mas Bas sudah menyinggung, ada apa namanya, perang proksi, itu kan luar biasa. Dengan adanya itu, kita malah harus semakin sulit bangsa ini untuk menangkal perang itu, proxy war itu yang harus kita tangkap. Malah kita kadang-kadang menalurikan apa yang sudah terjadi. Kita nggak tahu apa-apa, itu langsung kita anukan. Nah, inilah yang saya mohon kepada teman-teman, mari kita bangun bersama. Ada, saya ingat, kebetulan saya ikut menguji, ada yang menulis, bagaimana privatisasi penyelenggaraan haji Indonesia. Apakah betul penyelenggaraan haji di Indonesia harus dilakukan privatisasi? Bagaimana peran negara? Kebetulan ini saya sekarang baru membuat meme yang mau saya upload. Indonesia berhukum itu harus secara religius. Jadi berhukum secara religius.
saya menyatakan begini. Kebetulan sekarang di Mahkamah Konstitusi itu hakimnya ada 2 orang yang beragama Kristen, kemudian ada semuanya yang lain beragama Islam. Dalam memutus perkara, 9 orang hakim konstitusi itu harus disinari oleh sinar ketuhanan. Tidak boleh irah-irah yang kita buat di dalam memutus perkara, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu mencerminkan hakim itu tidak saja bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa, kepada rakyat, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga yang 2 Kristen harus disinari oleh sinar yang berasal dari Bible, yang 7 yang beragama Islam harus disinari oleh sinar ketuhanan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh memutus secara sekuler, tidak bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga tanggung jawabnya itu lebih berat daripada hukum yang dibangun oleh civil law system maupun common law system. Kedua itu adalah sistem hukum yang sekuler. Inilah yang harus diajarkan di bangku-bangku kuliah mulai S1, S2, S3. Sehingga hukum di Indonesia tidak dijadikan komoditi. Tapi hukum Indonesia adalah hukum yang bernafaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Meskipun juga ada nilai-nilai yang lain yang harus tercermin dalam setiap kita berhukum di Indonesia. Nah, pada era kemajuan teknologi, pasti sangat rentan terjadi pengaruh-pengaruh ideologi transnasional. Salah satu tulisan disertasinya Mas Basara itu menulis mengenai bagaimana Indonesia itu harus bisa menangkal ideologi-ideologi transnasional. Itu kan Mas Basara salah satunya. Ada poin bagaimana ideologi transnasional. Jadi kita tidak gangguan, intervensi, pengaruh tidak hanya dari kanan, tapi dari kiri. Karena itu dua ideologi itu adalah sebetulnya ibunya kan sama itu. Jangan sampai coba kita baca, pernah ada tulisan Kenichi Ohmae, tulisannya Fukuyama yang mengatakan kemajuan teknologi informasi berakibat pada seolah-olah negara itu sekarang sudah tanpa batas. Saya sebagai seorang kakek atau istri saya sebagai seorang nenek itu memberitahu mantunya atau memberitahu anaknya, nanti cucu ini jangan dikasih begini-begini. Loh, Mah, itu Mbah Google nggak bilang begitu. Loh, coba, dia lebih percaya kepada Mbah Google daripada percaya pengalaman dari ibunya. Itu sudah luar biasa. Ini mbahnya Mbah Google itu, Mbah Asli. Ya kan? Sekarang kita bilang pada murid kita, murid ini harus begini-begini. Nggak percaya karena dia sudah mendapat informasi yang itu belum tentu kebenarannya dari media sosial. Nah, itulah bahayanya dalam intervensi melalui media sosial. Nah, ini kita harus mampu untuk menangkal yang semacam itu. Maka marilah kita bersama-sama mengisi konten-konten. Mas Willy dan teman-teman yang muda, generasi muda, Mas Radi yang jago mengenai teknologi informasi, jago mengenai bagaimana ini, isilah konten-konten media sosial dengan memasyarakatkan Pancasila, memasyarakatkan hukum yang bernafaskan Pancasila. Jadi kita supaya nggak ketinggalan,
Kalau kita hanya menyelenggarakan seminar, hanya 100 orang yang hadir. Tapi kalau kita mengisi konten-konten menjadi semacam influencer, maka langsung seketika itu bisa dibaca, dan kalau itu semua ruang-ruang virtual kita isi dengan begitu, maka otomatis kita bisa segera memasyarakatkan dan mampu mempunyai daya tahan terhadap gempuran-gempuran dari ideologi transnasional. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harapkan juga secara periodik kita melakukan pertemuan-pertemuan semacam ini, membangun ide-ide yang asli Indonesia. Sebetulnya banyak kekayaan yang bisa kita gali dari kondisi Indonesia. Semacam yang sekarang ini kan sudah berkembang. Sudah dikembangkan di dalam forum ini tadi, bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bung Karno, kita menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, orang Katolik, yang Indonesia yang beragama Katolik, dan sebagainya, bukan mengimpor budaya-budaya dari negara lain. Karena tadi Mas Basarah sudah menjelaskan pada kita sebagai bangsa itu mempunyai model dasar untuk bisa menjadi bangsa yang besar. Dan ada tulisan futuristik yang ditulis oleh Profesor Santos, kalau tidak salah, mengatakan bahwa abad ke-21 Indonesia akan menjadi negara besar selain Cina, India, Indonesia, dan Amerika sudah malah di dalam posisi yang lebih rendah daripada Cina, India, dan Indonesia. Itu tulisan De Santos kalau tidak salah. Nah, kita isi ruang-ruang virtual kita dengan ide-ide, dengan konten-konten yang begitu. Kalau tidak begitu, kita pasti ketinggalan. Ya. Nanti misalnya Mas Reddy punya sebagai yang influencer ya, kayak si siapa namanya, kayak si Deddy Corbuzier mendatangkan Mas Basarah untuk diwawancarai, ya broadcast gitu, ya kayak begitu, ya isinya Mas Basarah diajak selalu diskusi mengenai satu peristiwa-peristiwa, mengenai suatu konsep-konsep, dan itu dimuat dalam YouTube. Itu kan luar biasa, diisi konten-konten itu. Kita jangan ketinggalan. Kalau konten-konten sementara ini kan sekarang malah isinya memecah belah, Mas Bas. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Yang kita yang punya ide-ide. Banyak sekali teman-teman yang bisa mengisi konten-konten yang bagus itu. Jadi, sinergi antara teman-teman di S1 yang ahli, kebetulan S1 punya ya Mas Ardi ya. Si siapa? Jakarters itu ada. Kemudian si sekjennya sekarang Dirgantara itu dia juga ahli mengenai teknologi informasi. Nah, itu yang kita anukan, isinya begitu Mas Reddy. Jadi Mas Basarah, Mas Yudan itu diminta aja ya. Jangan yang sifatnya sifat ya memang yang infotainment sih nggak ada masalah, tapi teman-teman kita mengisi ruang-ruang virtual dengan konsep-konsep membangun bagaimana NKRI ke depan. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Winula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arief pencerahannya. Saya tidak berani sebenarnya mau berkomentar. Ya, karena saya murid Prof, izinkan saya berkomentar 2 komentar saja. Jadi yang bisa kita dapatkan dari pencerahan Prof, bagaimana kemajuan teknologi dapat memasyarakatkan Pancasila. Itu tugas kita sebagai alumni Undip
Itu yang harus kita tingkatkan. Dan yang kedua, kita harus memasyarakatkan Pancasila melalui konten-konten agar tercipta influencer-influencer yang lebih banyak lagi, tercipta kita bisa ideologi Pancasila bisa kita perkuat, bisa kita menjadi falsafah kita yang tidak akan diganggu oleh apapun. Sebenarnya waktu kita sudah sangat sedikit, sudah berakhir, tapi mungkin kita membuka satu kesempatan, apakah ada yang mau memberikan tanggapan dari Bapak Ibu yang hadir secara daring, satu kesempatan. Mungkin Prof. Aji bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mbak Wilma, yang kami hormati Prof. Arief, Prof. Beni, dan Pak Dr. Ahmad Basarah, serta para guru besar yang hadir secara secara online. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh para sahabat di program doktor, utamanya para pembicara ini. Memang kalau kita bicara tadi tema kebangsaan yang diambil, gitu ya. Memang kebangsaan itu sesuatu yang sifatnya subjektif gitu. Ada keinginan. Kita bicara nation state atau bicara negara kebangsaan. Negara, kalau kita bicara negara, yang diperlukan adalah syarat objektif. Syarat objektifnya apa? Harus ada rakyat, harus ada penduduk, harus ada wilayah, dan harus ada kemampuan melakukan hubungan internasional seperti yang ditentukan dalam Konvensi Montevideo 1933 pasal 1. Tetapi untuk menjadi bangsa diperlukan subjektivitas. Apa subjektivitasnya? Keinginan untuk menyatu dalam saat melebur diri sebagai bangsa. Jadi, itu tantangan besarnya adalah bagaimana menyatukan yang beragam ini. Jadi keinginan subjektif yang muncul itulah yang penting. Dan itu dulu yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini ketika Indonesia belum berdiri. Jadi sebelum tahun 1945 jangan dikira bahwa negara ini begitu saja muncul gitu. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus 45 negara ini kan terdiri dari berbagai kerajaan. Yang kemudian atas peran dari para pendiri bangsa, kemudian kerajaan-kerajaan itu melebur, merelakan diri menjadi satu bangsa. Jadi inilah ada keinginan subjektif. Tapi Mbak Wilma dan Bapak Ibu sekalian, tentu tantangan sekarang berbeda dengan tantangan masa lalu. Setiap nilai-nilai itu tentu lahir pada dimensi ruang dan waktu. Ada nilai yang bisa bersifat universal, ada nilai yang akan terbatas pada masanya. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Di dalam Pancasila, dalam ideologi Pancasila, ada nilai-nilai yang sifatnya universal dan bisa menembus waktu. Cuman tantangannya sekarang adalah peran dari media sosial yang sangat besar. Media sosial tentu beda dengan jurnalistik biasa. Kalau jurnalistik biasa, yang mainstream seperti Detik.com atau Kompas atau Tribun misalnya, itu sedikit banyak masih membawa kode etik jurnalistik seperti check and recheck, cover both side, atau berita yang seimbang dan check and recheck, cover both side, dan konfirmasi kepada narasumber. Itu media jurnalistik. Tetapi media sosial tidak mungkin. Media sosial. Di arena media sosial, setiap orang bisa menjadi pewarta. Ini yang kemudian menjadi tantangan besarnya. Setiap orang bisa menjadi pewarta, dan tentu di media sosial itu pasti ada pro dan kontra. Kita tidak bisa dengan mudah untuk kemudian mengalahkan yang kontra. Selalu timbul regrouping baru. Nah, ini tantangannya. Lalu bagaimana dengan semangat kebangsaan? Kalau misalnya saya sekarang ada di dalam konteks Pancasila, maka yang harus kita lakukan, pertama tentu mendudukkan Pancasila itu dalam bahasan-bahasan yang lebih akademis dulu. Itu yang penting. Dengan bahasan akademis, artinya bahwa harus ada objektifikasi atas nilai-nilai itu. Jadi pembahasannya dari kajian-kajian ilmiah.
dalam konteks itulah maka peran dari program doktor dan alumni ini menjadi penting. Kira-kira begitu, Bu Wilma. Saya kembalikan kepada Bu Wilma. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Tambahan pencerahan, tapi saya tidak mau menyimpulkan karena memang kita di sini bukan menyimpulkan, Prof. Kalau boleh, mari kita berikan applause buat kita semua. Luar biasa. Tadinya sih pengen kita sesi foto bersama, tapi waktu mungkin yang tidak memungkinkan. Mungkin acara selanjutnya kita bisa lebih atur, lebih banyak lagi waktunya. Jadi akhir acara kami menyampaikan hormat dan terima kasih kami yang sangat setinggi-tingginya kepada para narasumber kita, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat SAMH MS, Bapak Profesor Dr. Beni Rianto SHCN MHUM, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif SAMH, Bapak Dr. Ahmad Basara SAMH, Bapak Profesor Dr. Mahmud Tarom SAMH, Bapak Profesor Dr. Aji yang hadir secara daring, juga ada Prof. Juni. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Begitu juga terima kasih kami dan hormat kami kepada Dekan Fakultas Hukum Undip, Ibu Profesor Dr. Retno Saraswati SHMHUM, serta ucapan hormat dan terima kasih kami yang luar biasa kepada para guru besar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu Ikatan Alumni Hukum Universitas Diponegoro, dan kami juga sangat berterima kasih kepada tamu kita yang luar biasa hadir malam ini secara offline. Di sini ada Mas Redi, Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip. Juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Syamsuddin. Dan satu lagi yang harus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan kami, Bapak Dr. Jatmiko, yang luar biasa. Sebenarnya Pak Jatmiko ini jauh di sana, tapi dukungannya luar biasa, yang selalu support hingga terselenggaranya acara kita dengan baik. Terima kasih Pak Dr. Jatmiko, hormat kami dari Jakarta. Selanjutnya, di tengah pandemi COVID-19, kita pasti akan dapat melaluinya apabila kita bersatu hati dan saling bergandengan tangan. Jangan menyebar berita hoax atau yang tidak membangun. Mari kita tingkatkan tali silaturahmi di antara kita alumni Universitas Diponegoro. Jadi takut saya bilang. Ikatan Alumni Program Doktor Universitas Diponegoro berusaha berbuat sesuatu untuk kita semua dengan serangkaian kegiatan dan acara-acara yang akan kita laksanakan selanjutnya. Sebelum kita tutup, izinkan saya menyampaikan dua pantun. Boleh, Prof? Dua aja, kebanyakan. Dari Semarang, ini pantunnya spontan tadi saya bikin. Dari Semarang pergi ke Jakarta. Kan ke Jakarta. Oke, terima kasih, Prof. Berniat untuk mencari kerja. Halal bihalal, jangan ditunda-tunda. Ini saatnya kita saling bermaafan. Satu lagi. Cakep. Si Ariel suka sama BCL. Itu mah urusan mereka aja ya. Oke. Ariel. Itu urusan mereka aja, Prof. Beni. Salah ucap dan perbuatan buanglah, pergi jauh-jauh agar terjalin tali silaturahmi. Amin. Terima kasih. Demikianlah halal bihalal dan diskusi kebangsaan IKPDH Undip Senin 24 Mei 2021 telah selesai dilaksanakan baik secara offline maupun secara online. Kedepannya mudah-mudahan di antara kita dapat lebih terjalin tali silaturahmi di antara kita semua. Baik dengan alumni program Doktor Hukum Undip, alumni program notariat, dan maupun alumni FH Undip dapat terjalin lebih erat.
Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan kami dari penyelenggara, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya, Prof. Joni. Semuanya pamit ya. Prof. Joni. Iya, Pak Pur. Ya, Prof. Ini ya, lama. Besok ada lagi kan kita, Pak Prof? Iya, besok ya. Tapi Ya. saya nggak bisa hadir di Jakarta, Pak Pur. Oh gitu, baik. Saya hotline aja. Prof. Haji. Sampai jumpa lagi kita ya. Prof. Haji. Salam sehat semua. Ya. Oh, ada Pak Untoro. Gimana Pak Untoro kabarnya Pak Untoro? Ini Pak Untoro nih. Ini disertasinya lingkungan. Prof. Haji di Semarang atau di mana nih? Ini pas di Semarang. Ini nambah bulat ya. Kaget. Kok udah berubah nih mukanya. Prof. Joni. Prof. Haji makin keren pokoknya. Woi. Prof. Joni itu dulu gendut banget tuh Prof. Joni. Sekarang udah biasa. Masa ini 15 kilo turun COVID. Wih. Itu ya. Waduh. Yang hari gendut banget. Ini ada Pak Musa. Sehat ya Pak Musa? Ya sehat, Prof. Iya. Bagaimana Kak Prof? Sehat. Sehat ya. Yang Saya menatap Prof terus ini, kayaknya memang gempal. Mudah-mudahan semakin sehat. Pak Untoro. Prof. Haji, salam hormat. Pak Untoro. Pangestunipun Prof. Haji. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Untoro. Sehat Prof. Haji, alhamdulillah. Kangen Prof. Haji. Saya kangen banget sama Prof. Haji. Wah. Alhamdulillah bisa berjumpa di online ini. Berkat jasa online ya sekarang ini. Mudah-mudahan sehat-sehat saja Prof. Nanti kangen lah lama nggak ketemu. Oh Pak Musa. Pak Musa di Riau ya Pak ya? Iya Prof. Di Riau. Di Riau di Pekanbaru Prof. Pekanbaru ya. Iya. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan BPIP ini kalau ada kerjasama nanti. Ini Kemarin ada saya, ada Pak Iskandar Wibawa. Ini beliau dari Kudus. Ada teman kita yang dari Kudus namanya Pak siapa Pak yang kemarin meninggal tuh Pak? Oh ya, temannya Pak Mas Willy itu. Pak Barkah. Pak Barkah. Pak Barkah. Barkah, Iya, COVID kemarin. Kasihan istrinya dan beliaunya yang. Suami istri, Prof. Ya suami istri. Temannya Pak Billy benar. Mari Bro. Iya. Monggo Pak Narto. Salit dulu ya Bro. Nggih, pengantuk nggih jenengan nggih. Mari Bapak-bapak ya. Nggih. Ada Pak itu ada Pak siapa namanya? Pak Imam. Imam Subandi. Oh. Nah, sekarang beliaunya berambut Pak. Biasanya nggak berambut loh, sekarang berambut. Nah, itu dia sekarang berambut. Sekarang yang nggak punya rambut giliran Prof. Pak Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rektor, apa kabar? Udah lama nggak ketemu nih. Iya. Pak Billy. Ada itu yang tengah itu pemain saksofon. Oh. Nah, itu dia pemain saksofonnya itu. Oh iya. Makasih Pak. Yuk kita lanjut Pak. Mau izin ya Pak? Monggo Pak. Prof. Matur nuwun Prof. Mas Pur. Mas Pur, bagaimana kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ini. Ini ada setahun nggak Pak Musa nggak ketemu nih? Oh lebih. Dengan Mas Purwanto nih udah lama sekali nggak ketemu. Terakhir kapan ya? Waduh, udah berapa tahun ya? Hampir 3 tahunan ya. Halal bihalal Pak Musa ya? Iya benar nih, harusnya di follow up terus ini oleh Pak Ketua kita ini. Iya.
Jadi biar kangennya itu nggak sampai mampet ini. Yang jangan sampai mampet gitu kan. Nanti tensinya tinggi. Ini Dokter Willy harus aktif nih, mana Dokter Willy saya nih. izin pamit dulu. Ya. Matur nuwun Pak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Musa pamit ini nggih kula. Matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa nih? Itu sebelah mana? Mana itu?